Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Ada reaksi komentar dari Erik ten Hag yang ingin gua bahas ringan amatiran. Selepas pertandingan seri Manchester United menghadapi Newcastle di Old Trafford, gua sudah ada live komentarinya ya. Lalu juga sudah gua bikin review ringan amatiran ala gue, dan kali ini gue akan bahas apa saja komentar dari Erik ten Hag terkait dengan seri atau draw pertama Erik ten Hag di ajang resmi sebagai manajer Manchester United. Ini gue ambil dari manunited.com. Ada komentar tentang physical test atau tes fisik. Erik ten Hag mengatakan kita kecewa, kita tidak menang karena performanya sebenarnya bagus. Sebuah clean sheet dan kita melakukan press dengan cukup baik dari depan ke belakang dan kita mengontrolnya, saya pikir. Saya pikir kita sebenarnya memainkan bola dengan baik, terutama di babak kedua. Kita agak tidak jelas di babak pertama. Anda bisa lihat physical team ya, atau tim dengan mengandalkan fisik seperti Newcastle, kita bisa mengimbanginya paling tidak. Akhirnya kita seharusnya bisa memenangkan pertandingan ini, dan sebenarnya kita layak untuk menang. Adalah pujian yang besar untuk sebuah tim yang seharusnya pantas artinya pantas menang ya, dengan penampilan fisikal menghadapi mungkin tim dengan fisik atau physical tim ya terbaik di Newcastle. Tapi dengan hasil ini kita harus terus berjalan. Langsung aja gue tanggapin, gue kasih opini mengenai tanggapan Erik ten Hag tentang physical test. Gue sepakat, dan ini gue singgung juga di live commentary, gue singgung juga di review gue, kalau memang Newcastle ini ya secara fisik, secara postur, mereka ini yang memiliki keunggulan di sana, tinggi besar dari belakang, dari tengah dan juga depan. Sebaliknya Manchester United dari sisi fisik, dari sisi postur tidak seperti itu. Ada tidak serata Newcastle ya. Di tengah tentu saja Fred bukan dengan postur yang tinggi ya kan, yang besar, yang kokoh. Jadon Sancho, Anthony terlihat sering sekali dia ketika berduel dikerubuti oleh pemain Newcastle tampak seperti dikelilingi oleh para raksasa ya. Pun juga di belakang lini tengah Newcastle, Bruno Guimaraes, Joelinton ini memiliki postur yang besar, dan menurut Erik ten Hag untuk mengimbanginya ya tentu saja ini butuh perlawanan khusus, dan menurut Erik ten Hag Manchester United mampu sebenarnya mengimbangi keunggulan fisik dari Newcastle, dan harusnya ini diberikan komplement ya menurut Erik ten Hag. Tentu saja Erik ten Hag juga menyinggung seharusnya bisa menang tapi tidak hasil mengecewakan karena tidak menangkan itu tadi ya. Setelah Manchester United punya beberapa momentum dan juga beberapa peluang. Oke, gue lanjutkan. Poin plus. Semua details, pressing, dan lain-lain ini jauh lebih baik di babak kedua. Khususnya dengan bola. Kita lebih baik, kita lebih kompos. Kita mengalahkan mereka di lini tengah dan kita membuat peluang-peluang. Kita memberikan semua yang kita punya secara individu dan juga secara tim, dan seharusnya kita layak mendapatkan kemenangan karena kita menciptakan banyak peluang. Kita miss ya, kita tidak mampu memanfaatkan dua peluang besar. Saya pikir seharusnya kita bisa mencetak gol kemenangan. Itu merupakan lari yang bagus dari Rashford untuk Fred. Dan tentu saja yang paling akhir adalah crossing dari Casemiro yang seharusnya Marcus Rashford bisa mencetak gol.
Iya betul, di babak pertama kita main sebenarnya tidak jelas, seperti apa ya, tidak siap menghadapi keunggulan fisik dari para pemain Newcastle, dan di babak kedua dengan pendekatan taktik strategi yang berbeda, dan ini terlihat betul bagaimana Manchester United tidak memberikan ruang yang banyak bagi para pemain Newcastle, kita lebih bisa menguasai. Gue juga setuju dengan apa namanya, pendapat Erik ten Hag yang mengatakan kalau di babak kedua dengan bola kita lebih baik ya, penampilan dengan bola. Ini artinya dengan akurasi. Di review gue sudah singgung bahwasanya memang secara angka Manchester United di babak pertama itu walaupun akurasinya lebih baik daripada Newcastle, tapi angkanya nggak banget gitu loh. Di bawah 80%, sekitar 76%. Tapi di babak kedua bisa meningkat hampir 10% atau bahkan 10% ya, mendekati 90%, sekitar 86 atau 87%. Yang menurut gue inilah salah satu faktor kunci kenapa di babak kedua kita bisa lebih menguasai pertandingan, kita bisa lebih menciptakan peluang-peluang ya, menyulitkan Newcastle. Cuman sayang di sepertiga akhir ataupun di kotak penalti kita kurang tajam, kita kurang klinikal. Yang sebenarnya faktor ini sudah terjadi ketika menghadapi Omonia. Menghadapi Omonia kita banyak memiliki peluang. Memang betul kiper Omonia tampil luar biasa, tapi akhirnya kita hanya bisa mencetak satu gol dan itu juga di injury time babak kedua. Tadi pun juga demikian. Di babak kedua kita punya banyak momentum, kita punya banyak peluang, tapi kita tidak bisa mengkonversi gol. Disinggung oleh Erik ten Hag, ada dua peluang bagus, yaitu dari Fred ya, yang ya bolanya menyamping tipis di sebelah kanan, lalu juga Marcus Rashford yang gue juga tidak habis pikir kenapa itu bola bisa keluar ya, sundulannya nampaknya sudah pas, kena kena bagian kepala yang memang menyundul, dan umpan dari Casemiro juga cukup bagus, dan momentumnya di menit-menit terakhir, di detik-detik terakhir pertandingan sangat disayangkan. Lalu disinggung tentang Rashford ya, penampilan Marcus Rashford, ya dia menciptakan dua peluang bagus. Yang pertama, pergerakan yang baik di belakang, dari belakang. Dan kedua tentu saja header. Dia memiliki impact. Ini yang saya harapkan dari pemain yang tampil dari bangku cadangan. Kita memutuskan untuk menyegarkan tim. Dan saya pikir ini berlangsung atau ya menghasilkan cukup baik. Marcus Rashford dikabarkan sebelum pertandingan kenapa kok tidak masuk ke starting 11, katanya memang sebenarnya secara fisik dia tidak siap ya, tidak 100% siap, ada sedikit gangguan. Tapi gue sepakat pergantian dari Erik ten Hag sekali lagi ini tepat. Artinya setelah Marcus Rashford bermain menggantikan Cristiano Ronaldo sebagai ujung tombak, memang ada perubahan di sana karena Marcus Rashford pergerakannya nampak lebih mobile, dia juga lebih fresh, dia juga lebih berbahaya dengan bisa menciptakan setidaknya dua peluang dan juga bisa membuka ruangan bagi pemain lain. Cuman intinya kita tetap saja gagal mencetak gol. Dan menurut gue selalu gue singgung, Manchester United butuh kualitas, butuh amunisi di lini depan. Sehingga di bulan Januari nanti ya menurut gue ya kita harus bisa mendatangkan pemain baru. Sekarang kondisinya dengan tadi ya contohnya Cristiano Ronaldo yang tampil cukup kesulitan di babak pertama karena memang ya ringan amatiran ala gue sih. Support juga tidak banyak, lini tengah dikuasai oleh Newcastle. Tapi di babak kedua di babak kedua ketika kita lebih memiliki momentum, dia pun juga sempat ada beberapa kesempatan, cuman menurut gua mungkin ada penurunan fisik dan lain-lain sehingga dianggap oleh Erik ten Hag butuh melakukan penyegaran sehingga dimasukkanlah Marcus Rashford. Gue juga sadar dan gue juga tahu betul kita kekurangan jumlah pemain di lini depan contohnya karena Anthony Martial masih cedera, yang bukan tidak mungkin kalau tadi ada Anthony Martial, mungkin Anthony Martial bisa juga dimasukkan karena gue melihat di sisi kanan Anthony walaupun beberapa kali melakukan aksi-aksi yang baik ya dalam melewati lawan, berusaha untuk lepas dari penjagaan, speednya juga oke. Tapi akurasi crossingnya buruk tadi. Dari 6 kali percobaan, seperti yang gue singgung di review, hanya 0 yang berhasil. Dan menurut gue, tadi juga itu merupakan catatan. Gue pikir tadi Marcus Rashford akan menggantikan Anthony, lalu Anthony posisinya ditempati oleh Jadon Sancho, Marcus Rashford di kiri, Cristiano Ronaldo di depan. Tapi ternyata Erik ten Hag punya perhitungan lain, punya pertimbangan lain, sehingga Marcus Rashford masuk menggantikan seorang Cristiano Ronaldo. Nah ini yang menarik nih. Erik ten Hag ditanyakan tentang keputusan wasit.
Dia mengatakan, saya tidak memiliki komen. Semua orang telah melihatnya. Anda bisa mencoba untuk menanyakan tentang bagaimana pendapat Erik ten Hag ya, tapi semua telah melihatnya. Semua telah melihat pertandingannya, artinya semua orang yang sudah melihat pertandingannya, dan ini pekerjaan Anda untuk menilai tentang performa dari tim dan juga dari wasit. Bukan saya tidak akan melakukannya. Jadi dia tidak. Ya, jawaban yang pintar sih menurut gue, jawaban yang cerdik. Karena kenapa? Karena sudah jelas menurut gue. Jadon Sancho tuh menurut gue ringan amatiran. Sekali lagi ini subjektifnya gue. Mungkin gue juga salah, tapi Jadon Sancho itu ketika diganjal di kotak penalti menurut gue tuh penalti. Karena jelas ada kontak kaki pemain belakang Newcastle ke kakinya dari Jadon Sancho. Lalu Cristiano Ronaldo, golnya yang tadi dia menyerobot bola dari kiper, itu menurut gue sangat-sangat debatable. Karena apa? Sudah ada sentuhan dulu dari pemain belakang Newcastle ketika wasit mengangkat tangan, artinya sudah mengatakan play on, bola harus ditendang. Bisa dilihat replaynya, itu ketika wasit angkat tangan begini ya, bahkan sebelumnya itu setelah wasit mengangkat tangan, bola ditendang sedikit ke kiper. Jadi menurut gue bola itu sudah bergulir, tendangan bebas sudah dilakukan. Menurut gue sih dengan amatiran, tapi ya mungkin bisa jadi gue juga salah. Tapi itu yang gue lihat sih, paling tidak dari 2 keputusan wasit. Dan juga ada beberapa keputusan wasit, terutama tentang foul. Gue juga menilai kartu kuning untuk Bruno Fernandes ini agak kurang adil ya. Menurut gue, sekali lagi ini subjektifnya gue, karena beberapa saat kemudian, sebelumnya ya, Bruno Guimaraes juga melakukan pelanggaran yang sama ke Bruno Fernandes. Hampir sama prosesnya, tapi Bruno Guimaraes tidak mendapatkan kartu kuning. Justru Bruno Fernandes yang mendapatkan kartu kuning. Jadi, gua sih banyak tanda tanya tadi soal wasit pertandingan ya. Terakhir, tentang mental. Pada akhirnya, ini tentang physical lalu mental. Bagaimana kita terus berlanjut? Kita harus terus berlanjut. Kita memberikan mereka kesulitan karena kita membuat mereka kram ya. Artinya ya, ada kram karena kita membuat mereka berlari ketika kita dengan bola. Karena pressing kita sangat bagus. Memang betul sih tadi banyak pemain Newcastle yang memang kelelahan nampak diajak berlari oleh pemain Manchester United, utamanya di babak kedua. Dan menurut gue ini pendekatan taktik yang sebenarnya baik ya, mengandalkan kecepatan menghadapi raksasa-raksasa Newcastle. Pada akhirnya kita memecahkan mereka, tapi kita tidak membunuh mereka karena kita tidak bisa mencetak gol. Jadi saya happy ya, saya puas dengan penampilan, tapi saya kecewa dengan hasil. Ya sih, di babak kedua menurut gue kita tampil lebih baik ya. Newcastle tampak kewalahan betul di babak kedua. Bagaimana kita sangat memanfaatkan ruangan, kita sangat memanfaatkan kecepatan. Tapi sayang sekali kita tidak bisa tajam di depan. Dan yang gue singgung juga di review, sekali lagi gue ulangi di sini, kita memang butuh peningkatan kualitas di lini depan. Apakah dengan mendatangkan pemain baru, atau ya pemain yang ada ini harus dipompa kemampuannya ya, sehingga bisa klinikal di lini depan. Di pertandingan-pertandingan ketat seperti tadi ini, menurut gue kita butuh pemain yang bisa memanfaatkan setengah atau bahkan sepertiga peluang. Karena tidak banyak peluang yang kita dapatkan di partai ketat seperti tadi ya, dimana jelas lawan memiliki keunggulan fisik dan mereka memanfaatkan betul hal tersebut sehingga sempat membuat kita kesulitan. Tapi kita juga sebenarnya bisa dan telah menunjukkan kita menciptakan beberapa peluang dan juga momentum yang sayangnya sekali lagi sampai dengan menit terakhir kita memiliki peluang tapi tidak bisa dimanfaatkan untuk mencetak gol ya. Kurang lebih demikian konferensi pers Erik ten Hag, komentar Erik ten Hag terkait dengan hasil seri menghadapi Newcastle. Mudah-mudahan di pertandingan selanjutnya bisa lebih baik lagi. Akan sulit ya pertandingan selanjutnya menghadapi Tottenham Hotspur dan juga menghadapi Chelsea. Bagaimana komentar Sobat Football United tentang pendapat Erik ten Hag, tentang wasit, tentang perubahan taktik, tentang Marcus Rashford dan lain-lain? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Jangan lupa like, subscribe, sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.